Dara manisku, kau selalu di dalam impianku. Dara manisku, kau menjadi pujaanku selalu. Bila ku pergi, ku ingin denganmu. Siapa yang gak mau pergi bareng dia? Apa kabar, Mbak? Halo. Aku panggilnya apa ya, Mas? Om Dek Buluk. Dek Buluk. Kakak Buluk. Pokoknya hari ini spesial, Pen. Jadi di catatan si Buluk nggak seperti biasa. Kalau lo ngobrol bareng gua dengan teman-teman gue yang dari skena gue sendiri, anak punk, metal, death metal, pokoknya ada segala macam yang berbentuk tengkorak semuanya. Nah, kali ini gue ngobrol sama Darafu karena gue ingin belajar dangdut, friend. Nggak? Kenapa gue ingin belajar dangdut? Menyelidiki dari Google, sangat anjrit, dangdut itu ternyata nggak gampang. Cara nyanyinya, cengkoknya itu teknis. Belum main gitar coy. Gue dari kemarin belajar dangdut sampai sekarang nggak bisa-bisa. Okay? Nah, ini kita mau ngobrol sama Dara sambil mau ngajarin gue nyanyi dangdut. Asik. Pertama-tama, menurut Dara, namanya Dara Rafika. Ini menarik ya. Gue tuh dapat kabar kalau Dara nih lahir tanggal 30 September. Betul sekali. Itu adalah hari yang kita kenal dengan G30S ya. G30S PKI itu bahwa apa namanya, kita ditontoni waktu kecil, era gua kecil ya. Iya. Ditontoni selama 30 tahun lebih tentang film G30S PKI dan ada kalimat darah itu merah, Jenderal. Iya, betul. Nah, apa darahnya dari situ dah? Dara Rafika ini ex Trio Macan. Dia udah nggak di Trio Macan? Udah enggak. Sekarang. Dara sendiri sebenarnya tuh asli orang Jawa Timur. Jawa Timur. Kediri. Ini Rafika nih sekarang jadi Fu. Iya. Dulu Dara Rafika. Kenapa berubah jadi Dara Fu? Sebenarnya nggak berubah. Cuman ya nyari nama beken aja gitu loh. Oke. Yang namain Dara Fu siapa? Yang nyari ya aku sendiri. Kepengen aja. Fu itu apa? Ada artinya? Fu itu aku ngambil dari bahasa Mandarin. Itu kan artinya beruntung. Jadi Dara Fu berarti kan wanita yang beruntung gitu. Ada keturunan gitu, ada. Chinese Dara? Ada dari mamaku. Tuh, makanya gue curiga nih. Putih-putihnya nggak mungkin putih-putih lokal. Wah, kalau putih lokal gitu pasti ada keturunan Tionghoa dari Dara. Single terbaru Dara nih. Iya. Kowe dewe aku dewe, tak dulu. Aku bahasa Jawane siti-siti isone. Siti. Kowe itu kan lu. Iya, lu. Dewe sendiri. Wah, kamu sendiri, aku sendiri. Iya. Ini udah rilis? Belum. Oh, belum. Masih mau rilis. Kapan? Pengennya bulan ini. Cuman ya belum tahu nanti gitu. Enaknya kapan ya? Refnya kayak gimana refnya? Yen pancen ngene akhire kabeh iki wis dalane. Tutu marko salahmu, tutu marko salahku. Wis cukup sakmene wae, kowe dhewe aku dhewe. Ojo nganggep aku musuhmu, muga bisa dadi kanca selawase. Nah, ini kalau gua tanggap dari liriknya, nggak tahu bener apa nggak ya? Karena bahasa Jawa gua boleh dibilang masih ya gitu deh. Little lah ya. Lah. Ini mantan. Terus pengen pisah selamanya gitu. Tapi si ceweknya nggak mau. Mendingan jadi teman apa gimana sih? Jadi gini, ini baru pertama kali aku nyanyi di sini. Ini perdana loh. Sebelum rilis. Cuman di sini. Itu lagu itu tuh jadi pengen yang cewek itu pengen ngomong sebenarnya udah nggak ada hati gitu. Cuman aku nggak pengen nyakitin. Jadi kita berteman aja gitu. Klise cuy. Tolak alus ya kan. Istilah kalau anak zaman sekarang tolak alus. Iya gitu. Kita temenan aja ya. Tolong kalau gitu sama cewek. Udah cengsin, tolak alus istilahnya sama aja. Aku tuh sebenarnya sayang sama kamu, tapi gimana ya? Kita lebih enak berteman deh. Iya gitu. Tolak alus. Oh itu. Yang rilis siapa? Dara, record label? Belum, aku sendiri. Sendiri, jadi indie. Indie. Nah,
Ngomong-ngomong soal indie, banyak orang salah kaprah tentang yang namanya independen. Independen itu dipikir oleh orang-orang bahwa musik keras, musik yang cadas. Memang awal-awal independen pada saat itu dulu band-band indie kebanyakan dari skena-skena musik yang bawah tanah lah. Tapi independen sekarang dari mulai segala jenis genre itu ada, bahkan dangdut pun sekarang sudah bergerak di jalur independen. Salah satu Darafu merilis si Kowe Dewe Aku Dewe itu secara independen. Kapan mau dirilis? Kalau nggak ada hambatan, nggak ada halangan, mudah-mudahan sih bulan ini. Jadi di bulan Juli iya. akan rilis Kowe Dewe Aku Dewe. Iya. Lagu itu buat lu semua yang mau nolak cowok atau mau nolak cewek, ya kan? Terus dengan bahasa halus kita temenan aja ya. Iya. Harus dengerin tuh lagu itu. Iya enggak? Betul. Sejak kapan Dara jadi penyanyi dangdut? Awalnya apa? Mungkin awalnya pop dulu atau apa terus tiba-tiba berubah ke dangdut, atau memang dari awal udah ke dangdut? Jadi memang gini, Dara itu memang ada darah sedih dari bapak, dari ayah. Ayah kan? tuh nyanyi. Ayah itu dulu band-band rock-rock gitu Oh, loh, tapi drummer, gitu, suka lagu-lagu. Nah, aku suka dengerin. Nah, tapi mulai belajar nyanyi itu SMP. Itu band gitu. Cuman Top 40. Iya, semuanya gitulah. Terus kok awal ada kerjaan kok di dangdut ya gitu. Dan langsung malah di dangdut? iya, Okay. kok dan langsung ada hasilnya gitu. Kalau di genre lain kok nggak ada ininya gitu loh, nggak kelihatan kan. Ya udah banting setir lah aku ke dangdut. Okay. Itu mulai SMP. Terus yang nemuin Dara tiba-tiba sampai masuk ke industri musik Indonesia mau nggak mau ya akhirnya dari hanya lokalan tiba-tiba masuk ke industri musik tuh ada yang bawa Dara tuh, maksudnya ada orangnya kah, siapa? Enggak ada. Dara ke Jakarta sendiri? Enggak, bukan juga gitu sih. Ya itu waktu itu kan masuk ke Trio Macan ke Jakartanya kan. Masih Didi Dada nggak sih? Udah enggak ya? Bukan Mas Didi Bukan Mas Dada. Didi Zaman lagi? itu masih Mas Iwang. Dia Pak Agi sendiri yang ambil. Oke, jadi yang memang minta. dihubungin. Iya, Pak Agi sendiri yang datang menemui saya. Cuman dan itu nggak tahu juga pas masuk Trio Macan ternyata itu audisi. Oh, Dan audisi? aku nggak ngerti. Oh, nggak tahu awalnya? Iya, nggak Ini tahu. seru nih. Jadi Gimana ceritanya? ditelepon, iya ini Trio Macan lagi cari personil. Oh iya Pak, bisa nyanyi, bisa lagu dangdut ini. Oh iya Pak, datanglah. Ternyata di situ udah ada banyak peserta audisi. Kita nggak ngerti. Beneran. Ya udah audisi ternyata banyak, dari sekian banyak peserta audisi ternyata Dara lah yang kepilih begitu. Berapa lama sama Trio Macan Dara waktu itu? 5 tahun. 5 tahunan ya? Baru Trio Macan. kemarin kan keluar. Keluar. Bubar mana boleh bilang? Apa Itu gimana, aku Trio resign Macan? dulu. Resign, Ya, November 2019 itu aku resign, dan ternyata yang 2 temen aku nggak perpanjang kontrak juga di Desembernya. Jadi akhirnya boleh dibilang sekarang Trio Macan udah kurang nggak aktif apa bubar jatuhnya? Kalau yang formasi aku bubar, Oke. tapi kayaknya ini ada formasi baru lagi ya. Begitu. Ini awal seleksi, tadi Dara cerita bisa lolos jadi Trio Macan tuh kategorinya gimana sih? Mereka harus goyang edan gitu atau gimana sih awalnya, atau memang kan Trio Macan kita kenal dengan Iya, energik ya, energik. Ya. Aku juga nggak paham juga sih, yang formasi aku itu kayaknya apa ya, kalau dilihat beda sama yang dulu gitu. Kalau di image-nya udah beda sama yang dulu. Kayaknya dia udah ngelihat yang formasi aku itu udah ngelihat dari suara terus energiknya memang nggak akan hilang itu gitu. Cuman dari suara, teknik vokal apa segala macam kayaknya udah mulai diperbaiki. Kalau yang dulu goyang dulu, goyang aja. Yang penting goyang aja dulu gitu kan. Kalau yang formasi aku itu udah mulai diperbaiki di situ kayaknya. Tuh, jadi friend ya nggak, para cabuler dan cabulis yang terhormat, nggak gampang loh ini dangdut. Jadi boleh dibilang dandannya harus ribet. Gue ngomong masalah dandan ya. Tapi kita ngomong masalah penonton dulu. Lo boleh ngeliat sebrutal apa penonton acara punk rock. Gua manggung dengan semua band punk se-ibu kota, se-Indonesia, manggung ke seluruh daerah, punk rock yang berdiri-diri. Wah, segala macam. Lebih brutal acara dangdut, friend. Gue pernah bener asli. Ini lebih, this is real Indonesian punk rock. Maksud gue, gila ini, wah, belum yang wah, masnya tahu gitu-gitu. Wah, udah asik nih. Belum kita boleh dibilang yang istilahnya saweran dan segala macam. Di punk rock kan paling lo, Bang Bolong nih, hajar dulu Bang, nih ada gaur nih Bang. Gitu. Nah kalau di dangdut nggak gitu.
Ya kan, ini kalau boleh dulu ada yang paling gila nggak sih dari pengalaman manggung sampai ada penonton yang gimana gitu? Karena aku lihat kalau lihat di YouTube, wedan-wedan. Iya, pernah dulu, dan mereka itu saking kadang gimana ya, aku nggak bisa bicara ini. Kadang ada yang anarkis juga gitu Bang Bol. Mantap. Iya, itu anarkis. Jadi nggak suka sama penyanyinya. Oh jelek nih, jelek, turun gitu. Itu sering begitu. Dulu aku pernah Bang Buluk digituin. Terus itu apa namanya dilempar sama botol aqua gitu. Dan itu dalamnya udah diganti air kencing. Itu pernah begitu. Iya serius. Itu pernah. Karena begitu. mereka nggak suka. Iya nggak suka turun gitu. Dulu kan Dara waktu zaman pertama kali nyanyi itu kan terjun di dangdut itu kan rambut masih bondol tuh. Nah, kan nggak ada cantik-cantiknya yang begitu kan. Karena memang harus boleh bilang harus rambut harus panjang gitu. Yang kelihatan gitu kan. Nah, zaman itu kan masih bocah, terus rambut bondol, terus ya aksi panggung juga belum bisa penguasaan panggung kayak gimana juga belum bisa. Nyanyi asal aja bisa gitu. Ya itu dikiranya aku tuh cowok. Dikira aku banci, bencong, suruh turun, dilemparin itu sama botol aqua. Beneran serius. Itu makanya kan lebih brutal coy. Lu seacara-acara punk rock pun paling cuman dari bawah cuma fuck, woi, ayo gitu kan. Kagak ada lempar-lempar, ada cuman maksudnya ini lebih brutal dan perempuan lagi, ya kan? Ya makanya gue bilang, apalagi di dangdut, apalagi di daerah-daerah ya, buset, lu tahu sendiri lu, ya kan? Anarkis itu. Baru kena 2 gelas 3 gelas aja udah goyang tuh, ya, gonjes ya, gondrong belakang tuh, udah goyang. Nah, lu menyiasatinya gimana Dara? Maksudnya setelah kesini mau nggak mau misalkan trio macan manggung atau gimana kan suka ada panggung-panggung daerah yang anarkis kayak gitu. Biasanya dari penyanyi dangdut itu menyiasatinya gimana sih supaya mereka tetap cooling down? Kan ini belajar buat kita juga loh, musisi siapapun itu. Ketika kita nemuin masyarakat yang brutal, kita bisa ngeredam. Itu dari Dara gimana? Iya paling ngambil hatinya kayak sok-sokan yang kita kayak yang ya perempuan gimana sih Bang ya gitu, sosok yang gemulai ngomongnya apa yang bener Bang malah tuh apa Bang gitu itu kalau orang nggak ada kan. Baik kalau di orang tuh cuy santai cuy. Bedanya begitu. Kalau dangdut lagunya apa sayang? Masa ya gue gitu, baby mau lagu apa baby? Kan nggak mungkin tiba-tiba lagunya nggak mungkin. Tapi berarti boleh dibilang akhirnya dengan lu kayak gitu si penonton keredam. Iya betul, itu memang. Ada yang sempat sampai kurang ajar nggak sama Dara? Maksudnya kan boleh dibilang pelecehan? Oh nggak pernah sih. Nggak pernah. Hampir pas itu masuk di trio macan hampir, tapi aku langsung tonjok. Jadi emang nggak sembarangan. Jadi orang berpikir bahwa konotasi dari penyanyi dangdut itu ketika goyang dengan seseksi-seksinya, ketika dia dandanan dengan seksi-seksinya, boleh dibilang memang akan menambah memancing. Cuman berarti bukan berarti penyanyi dangdut itu boleh dibilang gampangan dan segala macam. Contoh Darafu, lu senggol gue bacok lu coy. Ya enggak berani. Itu pernah itu di luar negeri Bang Bul. Jadi ditanya di luar negeri. Tapi yang dicolek bukan Dara, temen Dara gitu. Di mana tuh, di Jepang? Bukan, di Malaysia. Mana tuh? Oke, terus. Padahal serumpun ya. Ya udah di situ mungkin dia gemes atau apa kan kita nggak ngerti ya gemes atau apa. Nah kecolek lah gitu, kecolek. Biasanya kan di sana kan pasti kita disediain apa kayak yang jaga itu kan bodyguard kan, ada kayak bodyguard gitu kan. Itu sampai kebingungan bodyguardnya gara-gara udah aku tonjokin duluan. Ada apa udah habis, udah kelar. Premanan dia. Iya. Bodyguardnya baru juga masa ada apa ini? Oh, di bawah dia jatuh ya enggak. Premanan dia. Ya, nah, ini kita ngomong soal teknik vokal. Gua paling sama sekali sampai sekarang mau belajar dangdut, cepet setengah mati. Bahkan kalau boleh dibilang pitch vokal kontrol dangdut sambil joget, sambil ada yang headbanging ya kan. Nggak cuma dance squat bisa balik-balik begini. Aduh, sampai pusing gue. Sampai dangdut pun ada kayak gitu. Ini susah nggak? Atau lo ada teknik khusus sih buat kayak gitu? Ada teknik khusus. Ada yang ngajarin? Atau belajar sendiri?
Itu kayaknya turun-temurun deh. Ada, itu kan banyak banget, apalagi kalau di Jawa Timur. Kalau itu dari zaman-zaman dulu tuh penyanyi-penyanyi zaman dulu, era-era zaman Mbak Inul nah itu kan udah mulai goyang kan. Ada yang sambil kayang loh. Kayang sampai goyang ngecor, ngebor apa segala macam kan. Ada yang headbang, itu ada tekniknya semua gitu. Nah, biar nggak oleng itu gimana? Itu ada tekniknya. gimana? Kakinya kan harus kuda-kuda. Iya, benar, Kakinya harus kuda-kuda, puter juga harus barengan sama ini apa tempo. Tempo kendang. Iya, gitu, harus kayak gitu. Kalau enggak, kalau dia asal muter aja gini masuk angin. Itu pernah begitu, Bang Bul. Masuk angin? Iya. Kamu muter asal-asal? Iya, asal masuk angin. Minum obat pernah. Jadi nggak cuma di dead squad cuy, ketika pasukan mati harus gini nih kalau di dead squad kan. Iya. Di dangdut juga ikut dangdung. Iya, betul. Ya kan? Nah, tekniknya berarti kita nahan napas kah, merem kah atau ngapain? Iya, tahan napas. Iya. Tahan napas sama merem. Kalau buka mata pasti rada. Oke. Kayak gitu. Gue belajar besok buat headbanger. Buat metalhead boleh dicontoh tuh headbanger yang mungkin kakinya kuda-kuda juga harus kuat. Kalau nggak gitu oleng. Tuh, jadi kalau lagi ngengkang metalan harus ada teknis-teknisnya. Jadi buat temen gua bacot siksa kubur lu, mesti belajar sama dia cot ya. Lu kan ngengkang mulu sama gini-gini mulu cat tuh. Itu ada tekniknya dan boleh dibilang nggak gampang. Bahkan abis itu harus nyanyi. Betul. Nafas berarti ada olah vokal sendiri kah? Atau memang biasanya kalau yang udah terlatih kayak gitu tuh biasanya memang yang sering olahraga ya Bang Bul. Kalau nggak sering olahraga pasti engap. Lah gua olahraga sepedahan cuma 2 kilo. Ya kan? Kelepas terus. Ya enggak. Nah, perlu kok ada rambut. Rambut tuh ini abis muter-muter. Vokal dangdut, gue dari pertama kali dengerin musik dangdut, sebenarnya ada beberapa dangdut yang memang masuk dengan musik dangdut yang ini asik nih dangdut kayak gini sebenarnya. Ada juga yang nggak masuk, cuman gue tertarik dengan yang namanya cengkok vokal dangdut. Nggak gampang, itu sama kayak cengkok vokal R&B dan segala macam, butuh keahlian khusus buat ke situ. Belajarnya gimana sih Dara untuk belajarin si cengkok dangdut itu? Apakah ada teknis khusus, misalkan kita di oktav kesekian harus gimana gitu atau gimana? Nah itu sebenarnya aku kurang paham juga kan ya Bang. Cuman aku kalau dari segi aku pribadi, aku belajarnya otodidak. Jadi dengerin lagu dangdut terus dipelajarin. Nah itu belajarnya dari perkata. Kalau kita ngerti. Misal kata apa misalkan? Lagu apa ya, lagu dangdut ya. Misalkan kayak lagu Pamer Bojo gitu ya, misalnya lagu Jawa nih gitu. Koyong ini. Nah, koyong. Nah, itu aku itu belajarnya satu kata sampai semua habis. Kalau gue pasti koyong ini langsung kita pikir. Kalau itu susah loh. Iya benar begitu. Nah terus itu perkata sampai akhirnya bisa lama-lama akhirnya ala bisa karena biasa terjadi gitu. Jadi kayak sekian lama. Kayak gitu beda-beda. Sekian lama. Susah. itu belajarnya perkata, satu katanya aja kita cengkokinnya, oh ini cengkoknya turun, oh ini cengkoknya naik, itu begitu. Jadi susah juga ya. Sekian lama aku menunggu Gak gitu juga kan ya? Makanya bingung. Itu kan sama dia. Sekian susah jing, asli susah. Coba jangan ketawa aja lo di rumah ya gak? Susah jing kalau gue cuma main dipanggrokin mah sekian lama aku menunggu, itu gampang. Kalau terus gak mati. Cengkok dan gak sembarangan. Aduh. Udah gitu di dangdut boleh dibilang kostum pun itu boleh dibilang, apalagi untuk penyanyi dangdut wanita, sangat dibutuhkan tampil yang all out, yang hedon ya, dari mulai baju dan segala macem. Nah, pemilihan kostum ya kan untuk penyanyi dangdut itu kan lu goyang-goyang kan, terus lu harus gimana itu
harus dengan koreo dan segala macam. Ini yang milih ada kostum desainer kah atau memang lu udah milih terus ngomong ke grup apa gimana? Oh, kalau di trio? Iya. Kalau di trio dulu kita bertiga. Milih. Kita bertiga milih. Memang ada desainernya ada, terus apa fashion stylistnya ada. Cuman kita balik lagi senyamannya kita. Kalau sekarang Dara yang solo? Dara sekarang yang solo ya senyamannya. Ini aja. Aku dengan gaun atau? Enggak gaun juga sih, jarang. Paling kalau acara-acara yang kayak gathering baru aku pakai gaun gitu Bang Buluk. Tapi kalau acara-acara yang panggung bebas yang mengekspresikan ini Dara, nggak mungkin pakai gaun. Oke. Pangrok boleh lo, celana lo tie-dye, gesper besi ya kan. Walaupun memang berat juga jaket kulit ya, tapi di dangdut juga berat coy. Dengan memakai gaun hak tinggi dan segala macam. Ada berapa, boleh tahu nggak? Apa Dara tahu nggak sih ada berapa genre dalam kategori dangdut? Maksudnya apakah ada dangdut jenis koplo? Apa sih lo yang tahu? Nggak ada yang tahu kan lo? Gue cuma tahu koplo sama dangdut itu doang. Iya, dangdut. Sebenarnya dangdut itu ya cuma satu. Dangdut. Dangdut aja. Cuman dibaginya itu ada banyak macam-macam, itu dari lagunya sih sebenarnya. Sama era mungkin ya. Oke. Era kan ada istilah dangdut pantura kan beda tuh, yang dung tak nung dung tak nung dung tak nung dung 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 itu kan ada house-nya tuh. Oh iya yang pantura begitu. Oh itu kayaknya dari daerah-daerah sih. Kalau kalau sebenarnya dangdut ya cuma satu. Cuma satu dangdut. Iya, cuma satu dangdut kalau kita bilang itu dangdut. Kalau Jawa tuh apa istilah dangdut Jawa tuh? Apa namanya? Gue lupa tuh. Campur sari. Ya itu lagu Jawa yang didangdutin tapi masih Jawa, ada gamelan sentuhan gamelan itu campur sari. Terus ya dangdut yang ya? benar-benar dangdut itu yang kita bilang apa sih, dangdut klasik dangdut kontemporer. Nah itu dangdut yang benar-benar, cuman tergantung dari daerah-daerah itu masing-masing, ada yang di koplo, ada yang dicampur sari, ada yang di rockdut. Nah rockdut udah Ibanez tajam ya kan. Drumnya tapi nggak kepake ya. Drumnya cuma. Aku pernah main di Kalimantan, manggung band gue si Superglad manggung ini mixer. Jadi kita bayar acaranya tuh acara salah satu produk rokok, nama acara Rock and Dut. Ya. Jadi ada kalau nggak salah Saskia Gotik mas apa terus band gue main itu di mixer ada tulisan tak dut suling, kata engineer gue mana kick sama snare nih gue tak sama dut. Engineer gue kick sama snare di mana mas, kick sama snare di mana? Jadi di situ udah di blok pakai lakban sama timnya Zaskia Gotik kayaknya tak dut suling apa terus kick sama snare di mana, drumnya nggak ada. Cuman menarik gini loh ya, apa namanya dari berbagai jenis dangdut itu bahkan ada juga dangdut yang boleh dibilang liriknya boleh dibilang sangat frontal, lebih frontal daripada lirik band punk atau band metal. Iya benar, kadang-kadang emang. Iya, ada lirik frontal dari beberapa penyanyi dangdut yang buat gua anjing ini punk rock banget nih. Kayak misalkan sudah 3 bulan tidak datang bulan. Ku hamil duluan, sudah 3 bulan. Nah, itu kan gara-gara kita main gelap-gelapan. Nah, tuh. Itu lebih punk coy liriknya. Sedangkan punk rock liriknya sedih. I live in misery, girl I love to cross the sea. Sedangkan itu sudah 3 bulan tidak ada anjing. Itu that's real punk lirik ya. Lebih canggih. Nah kalau sekarang ini kan yang lagi tren dangdut boleh dibilang ada dangdut dari Jawa ya. Iya. Jadi boleh dibilang warna musik dangdut tapi dengan lirik bahasa Jawa. Bahkan orang yang nggak bisa bahasa Jawa pun bisa menikmati. Jadi betul. Bisa. Ada nggak ada main keluar kota yang bukan di Pulau Jawa yang nggak ngerti bahasa Jawa, terus lu nyanyiin bahasa Jawa tapi mereka akhirnya kayak ke bawah suasana? Sering begitu. Iya, kebanyakan kalau di luar pulau kan begitu kan. Kalau masuk daerah Maluku, nggak ada yang ngerti Jawa sama sekali. Kita nyanyi lagu oplosan, apaan oplosan nggak ada yang tahu. Udah diam aja penontonnya gini. Tapi yang penting kita joget. Ngobrol aja. Iya, terus ada juga di daerah mana ya tuh, pokoknya di Sumatera ujung. Ya, itu ngomongnya udah mulai Melayu tuh. Nah, Kalimantan juga Kalimantan yang ujung. Itu udah ngomongnya udah mulai Melayu nih. Nah, kita udah bercanda garing kita. Kita ketawa-ketawa sendiri, tapi penonton cuma gini doang. Gue pernah nge-MC di daerah Kalimantan, jadi gue bilang gue nggak suka durian. Ternyata mereka nggak ada yang ngerti, gue nggak suka durian. Aku tak pandai durian, anjrit, aku tak pandai durian, gue nggak suka durian.
tak pandai durian itu bahasa mereka loh di kalau Iya. bahasa Pontianak. Aku tak Iya, pandai iya, durian. iya, Hah, iya. tak pandai durian. Oh, nggak suka durian. Oh. Sampai segitu ya, dan mereka pun masih sangat idealis, ideologinya masih bahwa bahasa Indonesia yang mereka tahu yang baku. Iya, Jadi kita benar. memang kalau misalkan Yang tidak, iya. jadi harus berbahasa Tidak Indonesia yang baik dan suka, benar. benar. Dihajar bahasa Jakarta kelar. Ya kan? Tadi Dara cerita resign dari Trio Macan Iya. di 2019. Kenapa? Kalau boleh tahu. Bulan November. November ya. Ini nggak apa-apa. Bosen kah? Atau memang pengen solok? Ya udah mulai ya mungkin jenuh ya. Jadi munafik kalau kita bilang nggak ada masalah Ya. gitu. Pasti ada Pasti masalah ada, ya. walaupun itu gede kecil ya. Cuman ya udahlah, namanya manusia pasti ya di mana-mana kita di mana kita berpijak, maksudnya di mana kita hidup ya di situ pasti ada masalah gitu kan. Ya. Cuman gimana caranya kita nyikapin aja. Ya kayaknya 5 tahun udah cukup deh Ya. gitu. Pengalaman Dara, ilmunya Dara udah cukup nih, ya udah jalan sendiri aja. Tapi secara hubungan pertemanan dengan yang lain masih berjalan lancar atau ada gontok-gontokan secara ini yang enggak diem-dieman gitu-gitu? Biasa aja. Biasa aja. Kadang-kadang sih. Terakhir hubungan sama personil Trio Macan yang lain? Yang mana? Yang Caca Mm-mm. 1 bulan yang lalu kayaknya. 1 bulan yang lalu. Kalau Lia? Dia terus. Kalau Lia dia 1 mingguan yang lalu. Oh, masih berhubungan berarti masih sering kontak-kontakan? Ya nggak sering juga, kadang-kadang aja oke. gitu kalau lagi. Biasanya ngebahas apa, baju atau ada Enggak. ini tas baru nih, lo mau nyicil Enggak ada. Enggak ada malah. Enggak ada, kita kok pertemanan kita itu pertemanan konyol. Oke. Iya, paling bahasanya bahas laki malahan. Jadi enggak bahas gibahin orang. Enggak pernah bahas-bahas yang begitu. Jadi kalau yang privacy apalagi kita enggak sama-sama enggak pengen jangan ikut campur gitu. Kalau dari penyanyi dangdut sendiri pengen tahu, kalau misalkan selera ngomong laki tadi ya, Iya. lebih suka cowok yang rapih atau yang urakan, yang rocker atau yang pekerja? Sebenarnya. Aku Heeh. aku Oh, dari Dara. kalau dari itu beda-beda kayaknya selera kepribadi Iya. ya kayaknya ya. Pribadi. Kalau Kalau kamu, Dara kalau sendiri? Dara yang santai aja sih. Maksudnya dandanannya lebih ke rapi atau urakan? Enggak juga, kalau dandanan mah orang Dara juga kadang ya urakan, kadang-kadang juga rapi gitu. Jadi ya udah enggak, cuman ya yang penting bersih gitu, kelihatan gitu. Kalau aku sih gitu. Bertato apa enggak? Tato enggak ya. Gue lagi mikir dia demen-demen bertato kan? Karena secara looking lu bayangin ya, lu ngebayang para cabuler-cabulis di mall tiba-tiba ada sosok seperti gua, ya kan? Gandengan tangan sama sosok seperti dia. Sirik kagak lu? Ya nggak? Anjing banget nih laki nih, pasti gitu kan. Tapi banyak loh yang bertato yang keren-keren gitu kan, banyak banget Iya. kan. Memang gitu. Cuman aku pribadi aku senang ngelihatnya. Tapi kalau untuk aku diriku sendiri aku nggak berani gitu. Kayaknya menyeramkan gitu. Serem gitu. Tapi justru yang deket-deket sama aku ya, maksudnya teman-teman sekeliling itu banyak kan yang bertato begini, bikin nyaman. Nah, iya. Oh, di depan. Itu ada teman-teman dari Begunda Lowok Waru lagi nongkrong di depan. Mereka band punk rock terbesar di Malang yang punya ratus ribuan massa kalau di Malang. Wow. Gitu. Jadi kelihatannya serem-serem. Pas ngomong mah banyol wae kerjanya. Semuanya. Kenapa Dara akhirnya memilih manajemen sendiri sekarang? Ya kayaknya nggak ribet ya, Bang Bul. Kalau manajemen Sendiri pribadi yang megang atau iya, ada? ada pribadi yang megang, tapi paling ya keluarga aja semuanya. Dari apa? Jadi kayak ada aku pekerjain semuanya gitu. Ayo kerja semua gitu. Ada aku, Manajemen ponakan. family Iya, manajemen family, maksudnya ya udah apa yang kita punya ini yang kita kelola gitu. Daripada sama orang lain, kita juga belum tentu. Kadang kita udah berapa kali udah percaya sama orang, ternyata kitanya dikecewain, dikhianatin. Itu aku nggak mau yang kayak gitu lagi soalnya. Jadi kalau sendiri lebih bisa memanage secara langsung manajemennya. Gue mau nanya pertanyaan berikut. Aus coy, gue ngoceh mulu. Minum asik. Apa Thank tuh? you Amai Kopi. Ini ada coklat tapi dari Amai Kopi. Buat Vano, ini sahabat gue yang punya ayam geprek mantra nih coy. Lo kalau suka band yang namanya Waiting Room, ini gitaris yang punya. Manajernya band The Brandals. Ini beda nggak sama ya? Ini beda. Ini pemujamu. Pemujamu. Ini dia memang khusus jualan jamu-jamu dari kunyit asem, beras kencur dan segala macam. Ini boleh diminum? Boleh, monggo. Asik.
30 Juni 2020, Darafu merilis cover song di channel YouTube Pengemis Cinta. Ini punya Juni Iskandar? Bukan? Beda. Oh beda, aku kira aku bukan pengemis cinta. Beda itu mah Om Joni, Beda. PMR. Pengemis Cinta yang merupakan artis rock asal Malaysia, Ella, tahun 89. Oh, kenapa bisa milih lagu ini? Suka aja. Sama si Ella ini, ini apa lagunya? Aku suka lagu-lagu slow rock yang era-era Ella ya. Kayak slow rock kayak Nika Ardila, Oke. Ella, Poppy Mercury. Poppy Mercury, Nicky oke, Astria, Nicky aku Astria. suka. Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Gimana tuh, Doi? Hanya satu keyakinanku, bintang kan bersinar menerang hidupku, bahagia akan datang. Wah, itu lagu the best tuh. Era gua tuh lagu-lagu itu buat pacaran, buat anak buat era gua, apalagi lagu Malaysia tuh. Yeah. Manis di bibir. Asik. Rari-raruru. Tahu nggak lu? Axis bandnya. Lu googling masih. Axis. Itu kalau boleh dilihat di channel YouTube aku, itu kebanyakan lagu-lagu era itu. Kamu ininya. Iya, aku cover Apa nama channel itu, Dara? Darafu Official. Sini nih, ada tulisan Darafu Official. Enggak. Cuman jangan kaget, belakangnya pasti ada kendangnya. Kendalnya. Nah, itu ciri khas, mau nggak mau kan? Ini ada foto di mana nih? Dulu banget, ini di Kalimantan. Anjir, yang nonton lu lihat coy. Ini di gambarnya. Buset, lu bayangin lu nenangin masa sebanyak itu. Cihuy. Enggak. Pakai legging ini ya? Iya, Supaya lebih emang nyaman ya. Iya, biar aman. Ini Ini tuh pas dia lu yang mana? yang mana yo? Kok gua nggak kenalin? Yang gede. Yang gede. Kanan ya? Yang kiri. Kok malah kiri? Terus salah gue. Kok beda? Yang Oke. kiri. Yang tinggi. Ini yang gimana paling nih? tinggi. Itu aku. Sama Pak SBY. Ya, ini sama Pak SBY kita lagi ada acara bareng dan di situ Pak SBY hadir sama beserta keluarganya. Aku nyanyi. Nah, ngomong-ngomong soal para pejabat-pejabat negara yang memang ini musik dangdut adalah musik rakyat Indonesia ya. Iya. Berarti kalau nggak mau sering main di acara-acara pemerintahan dan Iya, segala macam. sering. Suka pada ini nggak, pada ribet nggak? Dara kalau boleh tahu maksudnya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Iya, memang pasti Biasanya ada. apa tuh? Protokolnya beda-beda ya. Beda-beda. Memang ada, cuman ya kita dibikin santai aja, peraturannya kayak gimana ya udah kita ngikutin aja gitu daripada. Daripada lu nggak salah. Iya. Miara anjing tuh. Iya, ada. Namanya? Ini udah diadopsi sama teman aku. Ini yang pitbull. Pitbull anak ini masih. Iya, masih anakan. Ada lagi yang Rottweiler ada. Buset, lu macem-macem aja dikasih Rottweiler kelar lu. Iya. Lagi aku sekolahin di K9. Ada berapa biji anjing? Satu. Ada satu sekarang. Sekarang tinggal yang Rottweiler. Rottweiler. Dinamain siapa? Namanya Lexus. Wah, anjir, namanya udah keren. Nexus. Gua kira namanya Aan. Anjing udah Rottweiler. Karyo. Itu, enggak. Karyo. Rottweiler tuh pitbull. Aan. Gak seru. Ya, enggak. Lexus keren juga ya, kita kucing. Kalau aku selalu nyaranin kucing. Oh, kalau kucing pasti namanya Lexi gitu paling. Ya, aku Roxy. Roxy. Gitu. Jadi cat person gua. Nih enggak. Cara kucing gua kalau dinamain Aan juga enggak enak juga kali ya. Lagi meow, Aan, meow gitu. Beda. Nah, ini siapa? Soalnya mau komen di IG tapi di turn off. Oke. Iya. Ini someone spesial kah? Someone. Iya, spesial. Itu orang yang menemani aku dari nol. Dari benar-benar nol. Jadi kan sempat dari nol dan ya nol banget. Sampai sekarang. Sampai di posisi sekarang. Sudah, tapi udah sorry, karena udah nikah? Sudah. Nah, ini dah. Iya. Nah, itu. Mau dirahasiain. Soalnya memang aku nggak pengen ngebuka Iya. itu, jadi kan. Kalau di infotainment mah nggak usah dibuka. Kalau di gua mah nggak apa-apa.
Makanya gua kalau dicabul tidak melebih-lebihkan. Iya benar. Apa yang ada. Kalau di infotainment lu ngomong kunyit asam jadi kunyit asam darah beracun. Pasti Wah, akan begitu itu nantinya. pasti benar, emang. Oh di gua mah real apa adanya. Kayak gitu ya kan. Nah, ini apa arti seorang Dylan? Dipanggilnya Enyo apa Enyo? Enyo. Ini putra dari Darafu. Berapa tahun sekarang? Ya, 6 baru ulang Iya. tahun kemarin tanggal 19. 6 tahun ya. Itu apa arti seorang Dylan? Dylannya tuh di ILN apa Dylan seperti DELUN, Delon. Oh, Delon. Oke, dipanggilnya Dylan. Gua kira Dylan Milea. Milea, ya Dylan ya. Dylan kalau itu. Dylan itu dia semangat hidup aku sih. Oke. Semangat hidup, pokoknya semuanya buat dia. Apapun, maksudnya apapun yang aku kerjakan saat ini ya lain cerita untuk orang tua dan juga Tuhan ya. Ya, itu semuanya buat dia. Katanya sempat waktu ngelahirin Dylan juga sampai ada perjuangan yang luar biasa. Iya, aku sempat koma. Lo gara-gara Itu pendarahan. akhirnya sesar. Akhirnya sesar. Jadi kan emang dari awalnya udah dibilang sama dokter ini nggak bisa lahir normal. Tapi aku ngeyel kan orangnya. Tetap. Ngerok. Kalau kita ajar pang gitu. Lah orang kita kok kan maksudnya ya udah sih nggak mau duluin apa yang mau jadi Tuhan gitu loh kan maksudnya nggak gitu ya pengennya lancar-lancar aja yang normal-normal aja gitu. Akhirnya maksain sampai akhirnya aku udah benar-benar nggak kuat ternyata memang pendarahan panggul dalam aku itu katanya sempit dan itu nggak bisa anak itu keluar gitu. Jadi akhirnya, nanti pun kalau misalnya ada anak lagi begitu tetap lagi. berarti harus sesar berarti ya? Harus sesar. Nah, sampai koma tapi akhirnya bisa melahirkan dengan sehat ya, puji Tuhan, alhamdulillah ya. Iya, Dylan bisa sehat sampai sekarang tuh ada di depan. Di depan sini. Semangatnya karena dia gitu. Jadi saat itu down dan benar-benar down, nggak ada maksudnya nggak ada yang bantu apa semuanya. Cuman ngelihat dia jadi semangat lagi. Emang namanya. Hidup lagi. Gua aja sampai gua taruh di sini tuh. Iya kan? Udah SMA sekarang. Oh ya? Oh, udah SMA sekarang. Oh SMA, SMP kelas 3. Oh. Makanya gue gak berani lagi sekarang goda-godain cewek deh. Stop. Udah, anak udah gede. Udah cukup. Bandelnya udah cukup. Iya. Nah, ini terakhir kemarin kita juga sempat berduka ya. Terakhir itu gue sempat ketemu Erik Sukamti ngobrolin mengenai almarhum. Jadi ternyata Erik lebih dalam lagi berhubungan dengan dia ketika ingin merilis album fisiknya dan segala macam, dan akhirnya album fisiknya dirilis. Beberapa saat kemudian seorang maestro dari musisi Indonesia, Didi Kempot, meninggal. Nah, arti seorang Didi Kempot buat Darafu? Didi Kempot itu apa ya? Dia kan legend banget Ya, ya. sangat. Seniman sejati menurut aku. Sangat. Itu susah nyari yang kayak gitu. Maksudnya sosok yang seperti beliau itu susah. Kebanyakan orang mah nyanyi aja. Ya. Gitu kan. Main gitar aja. Ya. Kalau beliau enggak. Beliau itu pernah ketemu langsung? Sering dulu sebelum di trio. Nah, pas di trio malah nggak pernah ketemu. Itu sering dulu. Jadi gitu. Beliau itu ngasih pengen nunjukin ke orang-orang itu bukan ini gue loh gitu, enggak, tapi ini loh karya gue. Nah, ini gue tuh seniman. Nah, iya benar. Zaman itu nggak ada maksudnya nggak ada orang yang di era itu ya sering ketemunya itu kan lagi heboh-hebohnya lagu-lagu baru. Nah, beliau kan masih tetap konsisten dengan genrenya. Dia. Nah, itu yang bikin aku salut orang ini. Sampai bertahun-tahun, sampai berpuluh-puluh tahun akhirnya bener-bener diakui hebat. Gua aja angkat jempol, coy. Iya. Dari cuman tahu si Cucarowo doang awalnya. Iya bener. Sampai akhirnya gue punya baju sobat ambiar tuh. Gitu. Iya. Bahkan teman-teman Sekidok pun mama halo sobat ambiar, langsung kalau Sekidok langsung ambilkan gelas, ambilkan gelas. Itu lagunya Heru. Nah, akhirnya boleh dibilang menurut seorang Darafu, Didi Kempot adalah memang living legend yang harus kayaknya aku panutan deh nanti gitu. Aku kayaknya kesana juga deh. Ya, karena panutan kita iseng nyanyi pamer bojo. Boleh. Se. Doi. Itu dia. Gua kagak tahu ininya. Oke, CFCAMEM. Oke, artinya cara ambil ember. Oke.
Kaya ngene rasane wong ngandang rino wengi atiku rasane pegel tansah kelingan kepengen nyawang sedelo wae wes semua tenang citra janji tekane kowe ngapusi nganti sprene suwene aku nganteni nangis batinku anggranta soreku dalas kepesen netes alok cendol Dawet. cendol dawet cendol dawet seger Itu apa sih artinya? Koyo. Apa? Koyo Yang mana? ini seperti ini rasanya. Koyo ngene rasane wong nandang kangen. Seperti ini rasanya orang lagi sedang rindu. Oke, nandang kangen. Nandang kangen. Ini Jawa Tengah apa Timuran? Sebenarnya Jawa sama sih Sama ya. aja ya. Cuman kan memang dibagi-bagi Jawa yang halus, Ya. ngomong inggil, nah sama Ini Jawa yang ngoko. halus banget ya. Halus Kalau ya yang ini halus. rasanya Tapi, wong nandang- tapi bukan kromo inggil ya ini. Rino wengi atiku rasanya peteng. Setiap malam hatiku rasanya gelap. Gue baca Jawa juga nih belajar. Rino wengi, aku tahu bahasa Jawa cuma nek bobo impekno aku yo. Asik. Dan sesok tangine enak. Ah. Itu doang gue diajarin dulu kalau mau deketin bisa ada cewek orang Jawa gitu gue tanya sama kalau mau bilang selamat tidur apa ya? Bobo impekno aku ya. Oke, jadi gue belajar gitu. Tansah apaan? Tansah kelingan selalu teringat. Oke. Kepengen nyawang, kepengen ngeliat, memandang. Oke. Kepengen mana? Sedelo wae wes omo tenan sebentar aja udah gak mau. Oke, ini liriknya dalam loh. Ternyata. Ya, bener. Kalau kita ngerti artinya liriknya dalam loh. banget. Cidro janji tegane kowe ngapusi. Cidro janji itu janji yang teringkar. Oke. Teganya kamu bohong. Lupakan. Bohong, ngapusi itu kan bohong. Oh, gue kira lupain. Bohong, oke. Bohong. Nganti sprene suwene aku ngenteni sampai sekarang, sampai lamanya sekarang aku menunggu. Oke. Nangis batinku, gerantes uripku ya pokoknya Ragaku gerantes tuh, aduh. Gitu. Teles Teles kayak. kebas. Kok kebes? Gue kira kayak bes. Teles kebas itu dia biasa kalau di bahasa Jawa itu di apa hiperbola Ya, kan. Teles kebas udah teles udah basah, kuyup lagi. Kuyup, Nah, teles kebas netes netes Air mata neng dadaku. Dalam cuk liriknya. Asli. Jadi ternyata memang boleh dibilang lirik-lirik dangdut kalau kita mengerti apalagi yang bahasa Jawa itu sebenarnya lirik-liriknya dalam. Apalagi lirik-lirik cinta atau lirik patah hatinya ya. Itu apalagi kalau yang ciptaan dari maestro. Ya. Nah, kita tadi ngobrolin luar biasa banget. Tadi ngomong-ngomong Dara thank you banget ya. Sukses buat singlenya. Terima kasih. Yang akan rilis nanti Kowe Dewe, Aku Dewe. Ya kan? Tapi dari obrolan tadi bahwa banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat. Kayak misalkan bahwa di dangdut itu nggak sembarangan orang bisa nyanyi ngasal-ngasal. Jadi dia harus, apalagi ada penyanyi dangdut, biduan wanita dangdut ya kan? Saya biduan, jadul amat gue. Dia dari mulai harus dandan, teknik bernyanyi, harus gaya, bahkan kuda-kuda. Kuda-kuda. Ya kan, boleh dibilang itu sangat-sangat dibutuhkan teknis dan segala macam. Dan juga yang sangat penting bahwa tadi Dara benar-benar dari nol, dari panggung yang sampai dilemparin botol isinya air seni, dikira laki, sampai akhirnya bisa seperti sekarang ini. Thank you banget sekali lagi. Kembali kasih, Dara. jangan kapok. Nanti pasti aku main-main kesini lagi. Siap, pasti. Kowe Dewe, Aku Dewe bakalan rilis di bulan Juli. Jadi tunggu tanggal rilisnya. Thank you banget yang udah menyaksikan Cabul bareng Darafu. Yang pasti juga jangan lupa like and subscribe IG Cabul dan juga ini di bawah jempolnya lo giniin ya kan. Jangan lupa juga IG-nya Darafu di follow juga. Like and subscribe IG YouTube-nya Darafu. Jangan lu balik jempolnya masuk neraka lo. Ini enggak. Kita nyanyi rame-rame dengan lagu yang sangat dalam tadi. Asik. Yuk. Kaya ngene rasane wong nandang kangen. Rino ini atiku rasane konten.
tekane kowe ngapusi. asik nganti sprene nganti sprene suwene aku nganteni nangis batinku berantes uripku telas kabeh netes elo Neng cendol dawet. Thank you.